Saya percaya bahwa sore petang ini banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada seseorang atau beberapa orang mungkin sering merasa kemeng di bagian belakangnya. Dan saya melihat itu diangkat oleh Tuhan, engkau merasa lega, engkau merasa enteng. Saya melihat perut yang kelihatannya kembung terus dan tiba-tiba itu mengecil. Saya tidak tahu apakah itu untuk kurus atau untuk supaya Anda sembuh dari asam lambung dan sebagainya. Ya, tetapi dan saya juga mau tambahkan, Tuhan sedang melakukan kesembuhan di tengah-tengah kita. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia, Tuhan, menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada semua rasul itu. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, para rasul yang lain, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, ini adalah pernyataan Rasul Paulus meresponi panggilannya di mana dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan sebagai rasul. Dan itu adalah panggilan yang tidak pernah disangka-sangka oleh Rasul Paulus. Itu bukan merupakan keinginan Rasul Paulus untuk menjadi Rasul Yesus. Bahkan Rasul Paulus begitu membenci akan Yesus ini. Dan bahkan Paulus membenci para pengikut Yesus. Sehingga disinilah kita melihat bahwa langkah-langkah kita ke depan itu memang kita tidak tahu. Ya. Bahkan jangan berputus asa dengan anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin yang kita sudah cereweti setiap hari untuk bertobat, untuk ke gereja, ya, untuk berubah, tapi kok tidak ada perubahan. Ya. Ingat, ketika tiba waktunya Tuhan menggenapi rencananya, ketika tiba waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita, maka hal-hal yang mustahil menurut kita itu terjadi. Jadi mari kita terus berpegang teguh pada pengakuan iman kita bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi kita, bahwa Tuhan pasti menggenapi rencananya. Ya. Jadi di sini dikatakan setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, para rasul, bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan Ia menampakkan diri juga kepada Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus, di sini bukan Yakobus saudara Yohanes, tetapi Yakobus saudara dari Yesus. Kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir, ini yang disebut yang paling akhir akan menjadi yang terkemudian, yang menjadi yang awal. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Sebenarnya Paulus tidak layak
untuk ditemui oleh Tuhan Yesus. Bahkan Paulus tidak ada tanda-tanda di dalam kehidupannya di mana dia itu sebenarnya pantas untuk bertemu dengan Yesus. Dia penganiaya jemaat, bukan jemaat Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan rasul. Dia bahkan adalah musuh dari Tuhan. Oleh karena itu, Paulus katakan di sini seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia belum tahu bagaimana untuk menerima keselamatan dan sebagainya, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Padahal Alkitab katakan bahwa hanya orang yang kudus hatinya yang akan melihat Tuhan. Tetapi justru lihat di sini bahwa Rasul Paulus sedang giat-giatnya berdosa sebenarnya di hadapan Tuhan. Yaitu dia sedang mengejar-ngejar dan memenjarakan, menangkap umat Tuhan. Oleh karena itu Paulus katakan, ini seperti anak yang baru lahir. Anak yang lahir sebelum waktunya, belum mengecap baptisan air, belum dipenuhi Roh Kudus, belum mengenal akan doktrin-doktrin firman Tuhan, tetapi Tuhan menampakkan diri. Kemudian lihat di sini ayat 9 mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Dari semua rasul, Paulus katakan aku yang paling hina. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tidak akan mempunyai kesombongan lagi. Dan untuk menjaga kerendahan hati karena perjumpaan dengan Tuhan, maka kita harus mengejar lagi perjumpaan dengan Tuhan. Untuk terus menjaga akan kerendahan hati ini, kita harus sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjalanan hidup kita yang membuat kita rendah hati ketika bertemu dengan Tuhan, kemudian kita melangkah dengan iman, kita akan melakukan mujizat, kita akan diberkati, kita akan diorbitkan oleh Tuhan. Kalau dalam perjalanan itu kita tidak pernah mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong. Sombong dengan pengalaman kita dipakai Tuhan lebih daripada yang lain. Sombong karena kita diberkati oleh Tuhan, sekarang kita menjadi kaya. Sombong karena kita diangkat naik ke surga, turun ke neraka, naik lagi. Kita bisa sombong. Tetapi ketika kita terus menjaga ini dan kita mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan, maka kerendahan hati yang kita miliki itu akan terus terjaga. Jadi kerendahan hati itu bukan kita setiap pagi mengatakan pokoknya aku mau rendah hati sekarang. Tidak bisa. Semakin banyak yang Anda miliki, yang Anda raih, Anda akan semakin sombong. Ya. Tetapi semakin hidup kita dipenuhi oleh Tuhan dan terus dipenuhi oleh Tuhan, tidak ada kesempatan hal-hal duniawi ini memenuhi hati kita, maka kita akan menjadi terus rendah hati. Jadi ingat, rendah hati ini bukan keputusan kita, tetapi rendah hati diakibatkan kita bertemu dengan pribadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih kaya, jauh lebih dahsyat daripada kita. Ya kan, tidak mungkin kan orang menjadi tinggi hati di hadapan orang yang lebih hebat dari kita. Misalnya kita punya Kijang Innova, kemudian kita katakan kepada konglomerat yang punya Mercy berjejer, ya, bahkan gudang mungkin bukan garasi lagi, gudang mobil karena tidak pernah dipakai, hanya diangetin. Ya.
Kita tidak bisa katakan, alah kamu hanya naik Mercy aja, lihat nih aku naik Innova. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu ketika kita bertemu dengan pribadi yang maha kuasa, yang maha tinggi itu, yang maha kaya itu, maka mau tidak mau kita pasti akan tersungkur, merendahkan diri. Bahkan Paulus sampai terjungkal di hadapan Tuhan. Dia sampai terjungkal. Dan saya mau katakan bahkan Paulus menjadi buta. Artinya apa? Paulus tidak bisa melihat sekelilingnya. Tetapi mari saya tanyakan, kira-kira dalam kebutaannya mata rohaninya mampu melihat Tuhan dan masih melihat Tuhan? Iya. Bahwa ketika kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka fokus kita akan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain lagi. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Ayo cari Tuhan, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya ketika Tuhan berkenan menemui kita, maka kita akan diubahkan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Padahal di sini berarti Paulus sudah mendirikan jemaat di Korintus kan? Mungkin jemaat-jemaat yang lain sudah didirikan juga. Tetapi Paulus katakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Berarti Paulus begitu rendah hatinya. Bahkan Paulus mengadakan perjalanan jauh lebih panjang daripada para rasul yang lain. Paulus mempunyai pengalaman demi pengalaman jauh daripada rasul yang lain. Paulus mempunyai pewahyuan demi pewahyuan jauh daripada rasul yang lain. Bahkan Rasul Petrus pun mengatakan sukar untuk memahami pewahyuan demi pewahyuan yang ditulis oleh Paulus, dikatakan. Itu setingkat Rasul Petrus saja mengakui bahwa sukar untuk memahami pewahyuan-pewahyuan yang didapatkan oleh Paulus. Berarti Paulus ini luar biasa, tetapi orang yang luar biasa ini mengatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Setinggi apapun kita diangkat oleh Tuhan, ingat dulu kita itu seperti apa. Sehingga kita tidak akan menyombongkan diri. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat dulu, aku penganiaya jemaat. Sekarang aku adalah rasul. Sekarang aku adalah yang membangun, memperlengkapi jemaat. Sekarang aku yang menghasilkan jemaat. Ya. Wow, itu sangat kontras. Tetapi Paulus menjadi semakin rendah hati karena ini. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bahwa kita hidup sekarang pun itu adalah anugerah Tuhan. Ada seseorang yang menulis begini, bahwa orang tuanya itu adalah konglomerat. Tetapi dikatakan dia menghimpun kekayaan sedemikian rupa, dia bisa mencukupi segala kebutuhannya, tetapi mengenaskan sekali bahwa papanya meninggal hanya karena COVID dan tidak bisa nafas dikatakan. Dia mempunyai banyak kekayaan tetapi dia matinya karena tidak bisa menikmati udara yang gratis. Bahwa kita ini bisa bernafas seperti ini sekarang, itu adalah anugerah Tuhan.
Kita masih bisa makan, ya kan? Masih bisa katakan soto ini enak, yang itu tidak enak, ya kan? Coba bayangkan kalau tidak ada rasanya. Ya. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Jangan selalu melihat ke atas yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Ketika kita punya celana 5, baju 10, bukankah anugerah dari Tuhan? Belum tentu loh orang-orang di sekeliling kita punya 10 baju. Ya. Bisa-bisa sementara celananya dicuci dia pakai sarung. Ya, yang repot kalau musim hujan itu. Jadi apa sih yang membuat kita akan bersungguh-sungguh? Ketika kita menyadari bahwa kita ini menerima anugerah Tuhan, kita ada sekarang adalah anugerah Tuhan, maka kita akan bersyukur. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saya mau lompat ke ayat yang lain dulu. Lihat bahwa kerendahan hati, nanti kita akan kembali ke sini. Kerendahan hati Paulus ini sangat luar biasa. Di dalam 1 Korintus 15 ini dikatakan dia membandingkan diri dengan para rasul yang lain. Bahwa dia adalah rasul yang paling hina dibandingkan para rasul yang lain. Kemudian dengan seiringnya waktu, lihat kerendahan hati dari Paulus. Di dalam kitab Efesus, Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 mulai. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Nah, kalau di dalam Korintus, kitab Korintus Paulus membandingkan dirinya dengan para rasul, sekarang Paulus membandingkan dirinya dengan yang lebih rendah lagi, yaitu dengan jemaat. Ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Wow. Bukan dengan para rasul. Paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Wow, ini luar biasa. Paulus semakin rendah hati. Oleh karena itu alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Miliki rasa haus untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kasih karunia itu yang bekerja di dalam kehidupan Paulus, kita tidak bisa bayangkan dahsyatnya seperti apa. Saya ingat bahwa saya pun menjadi hamba Tuhan. Tidak ada keinginan untuk jadi hamba Tuhan. Sama sekali tidak ada. Ya. Bahkan ketika Tuhan menjumpai saya di dalam mimpi itu, saya baru selesai mengikuti prapon. Saya kalah di dalam seleksi itu, yang dipilih di kelas saya hanya peringkat 1 sampai 6 untuk mengikuti PON. Saya dilihat oleh pelatih saya ke juri, saya itu peringkat 7. Tapi pelatih saya kemudian katakan begini, tetap latihan ya. Sampai PON mulai, kadang ada aja yang tidak jadi ikut. Kalau ada yang mengundurkan diri atau cedera, kamu harus masuk. Saya dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti itu. Saya sedang kuliah,
Saya tidak ada keinginan untuk jadi hamba Tuhan. Semua jemaat yang senior di sini tahu kehidupan saya. Tetapi ketika di waktu malam saya tidur, saya bermimpi Yesus datang dan menumpangkan tangan pada saya. Dan kemudian saya berbahasa roh dalam mimpi itu. Saya bangun tetap berbahasa roh. Dan sejak itu saya suka berdoa. Saya suka baca Alkitab. Kemudian mami katakan, "Sak, kamu ini mau jadi pendeta ya?" Saya katakan, mau masuk dia. Mami katakan mau masuk sekolah Alkitab. Saya katakan, "Enggak, lihat-lihat dulu. Nanti setelah kuliah selesai baru saya mungkin masuk sekolah Alkitab." Dan mami katakan, "Enggak usah, sayang uangnya. Kalau mau sekolah Alkitab sudah berhenti kuliahnya, sekarang masuk sekolah Alkitab." Dan saya lakukan. Tetapi saya ingat saya pun masih minta kemurahan Tuhan. Saya katakan, "Tuhan, berikan kesempatan kepada saya untuk tahu rasanya kerja." Dan saya dapat pekerjaan. Itu pun hanya sebulan. Ya, menjadi pelatih fitness yang terbesar di Surabaya. Hanya sebulan, kemudian pelatih yang lama itu datang lagi dan dikatakan, "Maaf, karena pelatih yang lama datang jadi terpaksa Pak Yusa saya resignkan ya." "Oh, tidak masalah," saya katakan. Dan pas saya nunggu sebulan lagi, saya masuk sekolah Alkitab. Perhatikan di sini bahwa Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa, kita ini penuh kelemahan, tidak mampu melihat apa yang Tuhan rancangkan di depan. Kita berpikir kita punya rencana yang hebat. Tetapi ingat bahwa yang harus terjadi adalah rencana Tuhan yang akan membuat kita nantinya akan terus melangkah maju ke depan. Kalau dipaksakan rencana kita yang terjadi, maka kita akan mengalami banyak masalah demi masalah. Dan di sini kita melihat, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga." Lihat kembali, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Paulus mendapatkan anugerah dari Tuhan, dikatakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Padahal Paulus ini nasionalismenya ini tinggi sekali. Di dalam kitab Roma bahkan dia katakan begini, "Bahkan aku ini rela terpisah dari kasih Kristus, asalkan semua umat Tuhan, ya bangsa Yahudi, bangsaku ini diselamatkan." Dikatakan, wow. Saya percaya dari kita semua takut untuk membuat pernyataan seperti itu. Terpisah dari Kristus. Kok enak? Ya, memangnya neraka hanya 1 tahun. Iya kan? Tetapi Paulus demi nasionalismenya dia katakan, "Aku rela terpisah dari Kristus. Yang penting umat Allah, bangsaku diselamatkan." Tetapi lihat, orang yang punya nasionalisme seperti itu, orang yang punya keahlian dalam hukum Taurat sedemikian rupa, dia diajar oleh seorang profesor hukum Taurat yaitu Gamaliel. Ternyata Tuhan katakan, "Aku tidak tugaskan kamu kepada bangsa Yahudi. Aku tugaskan kamu kepada bangsa-bangsa lain." Lalu terus, hukum Tauratnya untuk apa pengetahuan tentang hukum Taurat? Justru Petrus yang tidak ahli di dalam hukum Taurat, ya, yang tidak ahli di dalam pengetahuan tentang Alkitab, justru Petrus yang dipilih untuk menjadi rasul orang Yahudi. Bayangkan, orang yang tidak terdidik berhadapan dengan profesor-profesor agama. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan anugerah Allah, Petrus
yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, tetapi Petrus mendapatkan kasih karunia membungkamkan para imam yang luar biasa itu. Sekarang ini banyak perdebatan tentang perpuluhan ya, antar jemaat yang kecewa, yang merasa diperalat oleh hamba Tuhan, oleh gereja, yang mendapat janji-janji tapi tidak digenapi. Mereka kecewa, mereka ditipu. Ada pendeta-pendeta lagi yang memang latar belakangnya kaya mengatakan, wah tidak perlu perpuluhan. Iya, pekerjaannya luar biasa. Tetapi mereka juga tidak menggenapi. Mereka pura-pura dengan berbagai pengetahuan otak mereka. Mereka tetap bekerja, padahal untuk jadi imam, untuk jadi gembala, tidak ada seorang pun imam yang diperbolehkan bekerja. Tidak ada. Itu sangat sederhana dan tidak perlu penafsiran. Itu arti secara harafiah. Ya. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasanya terkenal dengan gereja besar dikatakan, ayo saya tahu istrinya bos batu bara di Kalimantan, dia juga bos nikel, dia bos apa, tapi suaminya yang pendeta kalau khotbah, saya ini hanya hamba Tuhan, tidak punya uang, Iya, tidak punya uang, tapi sampai tidak bisa, tidak sadar, karena uangnya mungkin sudah triliunan. Tetapi saya mau katakan, kasih karunia Tuhan itu akan menyadarkan kita bahwa kita bisa sekarang, kita ada sampai sekarang. Itu bukan karena kemampuan kita, itu kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Bahkan saya selalu katakan bahwa kita bisa jadi beribadah seperti sekarang pun, ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bahkan Paulus dikatakan di sini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ini musuh, lawan dari Yesus, bahkan dipercaya untuk memberitakan tentang kekayaan. Tuhan itu memang aneh, ya, memang aneh, tidak terselami. Bayangkan Yudas yang sudah suka nyuri uang kasnya saja masih dipertahankan. Mana ada pribadi yang seperti itu? Tetapi toh akhirnya Yudas mati bunuh diri. Bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan, ingat, ketika itu disia-siakan, akan membawa engkau kepada kematianmu juga. Seringkali kita berpikir, ada apa-apa melakukan ini, ada apa-apa, saya kan masih muda. Ingat, bahkan Yudas Iskariot pun matinya waktu masih muda. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kasih karunia dari Tuhan. Dan Paulus yang adalah musuhnya, ini sangat luar biasa, dipercaya untuk memberitakan kekayaan Kristus dan kekayaan yang tidak terduga. Itulah kasih karunia. Kembali kita pindah ke ayat yang lain, ke dalam kitab Timotius. Satu Timotius pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 15. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah
kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Jadi sejahat apapun, sebejat apapun kita, tidak ada kata tidak bisa diampuni. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk mengampuni, untuk memulihkan, untuk membentuk kita menjadi manusia baru. Itulah kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Lihat kerendahan hati Paulus. Ini di dalam Timotius ini Paulus sudah tua, Paulus hampir mati. Sehingga kita melihat bahwa aku akan mengakhiri pertandingan iman. Ya, di sana dikatakan, lihat darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus sudah tua, di sini Paulus sudah tahu dia sebentar lagi akan mengalami kematian. Nah, perhatikan di dalam kitab Korintus Paulus katakan, aku lebih hina daripada para rasul yang lain. Di dalam kitab Efesus dikatakan, aku adalah orang yang lebih hina daripada orang-orang kudus. Sekarang kerendahan hatinya bertambah dan dia mengatakan, aku adalah orang yang paling hina, lebih hina daripada segala orang berdosa. Wow. Ini kerendahan hati model apa? Inilah Paulus. Orang yang ketika datang ke satu kota dan ditolak, dia akan kebaskan bajunya dan dia pergi. Dia tidak mau berbantah-bantah. Ya. Orang yang sangat luar biasa, yang kerendahan hatinya luar biasa. Ya. Zaman sekarang orang kalau sudah ngaku rasul, kalau tidak dijemput dengan mobil mewah, marah. Bisa-bisa tidak jadi khotbah. Ya. Dan seorang hamba Tuhan yang terkenal, seorang hamba Tuhan juga mengatakan pada saya, menceritakan, Bapak tahu Pak Yusa, saya itu menjemput, padahal sudah kenal baik sama saya. Saya itu keburu-buru, saya jemput dia pakai mobil kantor, mobil Avanza. Marah dikatakan di dalam mobil Avanza itu. Marah. Kok tidak pakai mobil yang jauh lebih baik daripada Avanza dikatakan. Ini rasul zaman sekarang, ya, rasul gadungan. Ya. Tapi sangat dihormati. Kalau saya sebutkan, Anda akan ada percaya Pak Yusa pendusta. Tetapi inilah kenyataan. Tetapi lihat, model Rasul Paulus yang sering mengalami perjumpaan, bahkan selama 3 tahun diajar langsung oleh Tuhan di padang gurun. Dia bahkan dengan rasul-rasul dia merendahkan diri. Kumpul dengan orang-orang kudus, dengan jemaat biasa, dia merendahkan diri. Bahkan kumpul dengan orang-orang berdosa, dia merendahkan diri juga. Saya mau katakan, dengan kedudukan yang semakin tinggi, dengan pewahyuan yang semakin banyak, tidak mudah untuk mengatakan seperti Paulus ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dengan kuatnya, yang bekerja dengan limpahnya, tidak mungkin Paulus akan mengalami seperti ini. Dan kehidupannya berubah total. Berubah total. Seseorang yang mengatakan diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, kalau engkau tidak mengalami perubahan, jangan-jangan engkau belum diselamatkan. Kembali kita lihat di dalam 1 Korintus tadi. 1 Korintus pasal yang ke-15.
Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia yang dilimpahkannya tidak sia-sia. Sebaliknya dikatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Paulus bekerja lebih keras daripada semua rasul itu, tetapi kembali Paulus menyadari, bahkan dia bekerja keras ini bukan karena kemauannya dia, tetapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam dirinya. Jadi cara kerjanya kasih karunia itu, ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Apakah kasih karunia ini mendorong kita untuk berdoa? Apakah kasih karunia ini mendorong kita untuk mempelajari firman Tuhan? Apakah kasih karunia ini mendorong kita untuk beribadah? Nah, ketika dorongan ini kita ikuti, maka kita akan berlari semakin cepat. Kita akan semakin haus. Kita akan semakin giat melakukannya. Tetapi ketika kasih karunia yang mendorong kita ini, kita bantah, kita tolak, kita tidak hiraukan, maka kita akhirnya akan semakin terbiasa dan kasih karunia dari Tuhan menjadi sia-sia. Anda boleh artikan sendiri, kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Anda boleh pikirkan itu. Kalau sudah kasih karunia Allah menjadi sia-sia, kira-kira apakah kita yakin kita masih bisa masuk surga? Karena kasih karunia yang menyelamatkan itu pun adalah kasih karunia yang akan terus mendorong kita untuk mengalami perubahan demi perubahan. Itu pun adalah kuasa kasih karunia yang akan memperlengkapi kita untuk mungkin menjadi diaken, menjadi majelis, menjadi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, menjadi penginjil dan sebagainya. Banyak orang yang tidak menyadari kasih karunia Tuhan. Sehingga beberapa kali saya mendengar ketika seseorang sudah diberikan tugas terus, kok saya terus ya? Ketika kita sudah mengatakan dan menolak, kok saya terus? Maka kasih karunia yang ada di dalam kita itu berhenti. Semakin saya menyampaikan firman di tempat ini, semakin saya menyampaikan firman di tempat ini, saya mau katakan, bahkan saya tidak usah berpikir pun, Tuhan tunjukkan ini yang harus disampaikan. Ini yang harus disampaikan. Istri saya katakan, loh sudah persiapan. Sudah. Saya ini aneh. Seperti pendekar blow on saya katakan. Semakin saya baca terus nanti kalau sudah, semakin hilang dari ingatan saya. Ya. Jadinya sudah dapat kasih karunia, tidur aja. Saya kata, tidur. Saya kalau sudah dengarkan, saya sambil gurau sama istri saya. Kalau dengarkan YouTube saya tidak lihat. Mata capek saya dengarkan, saya tutup mata. Dan istri saya katakan, dengarkan, tidur. Enggak, saya tidak tidur. Kamu ngorok? Enggak, saya tidak ngorok. Padahal saya tahu ngorok, saya dengar sendiri kok saya ngorok. Hanya saya bilang, enggak. Ya. Tetapi setelah itu istri saya katakan, enggak apa-apa, enaklah kamu ketiduran, pasti nanti diulang lagi. Ya kan? Kalau sudah ketiduran, diulang lagi. Ya. Nah, kembali lihat di sini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi jangan mengatakan kok saya terus ya. Jangan. Berarti kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu itu limpah. Itu
itu akan terus semakin mengalir, akan membawa engkau masuk di dalam pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Mungkin ketika kita memimpin pujian, awalnya kurang semangat, tambah sering pelayanan memimpin pujian, loh orang kok bisa sambil angkat tangan sekarang kan? Kemudian kita melihat, loh kok sekarang nangis? Loh kemudian ada kesaksian waktu pujian disembuhkan. Ini loh kasih karunia, semakin kita mengikuti kasih karunia yang mendorong kita, maka kita akan dibawa ke dalam pengalaman demi pengalaman yang semakin menggairahkan. Sayangnya banyak orang yang menjadikan kasih karunia itu sia-sia atas hidupnya. Aku tidak punya waktu, sudah kasih karunia itu mandek. Bayangkan kalau Paulus katakan, Tuhan aku tahu bahwa ini hal yang baik, aku keliling. Tetapi Tuhan, 7 universitas yang aku pimpin bagaimana? Loh, karena Paulus ini orang yang paling pandai loh di zamannya. Bahkan semua rasul, murid Tuhan Yesus, itu meninggalkan segala miliknya. Dan kemudian kasih karunia itu terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Seandainya mereka tidak meninggalkan semuanya, maka kasih karunia itu akan menjadi sia-sia. Saya lagi kuliah ketika dipanggil Tuhan. Saya sudah masuk kepada semester yang kelima. Saya sudah mempersiapkan diri, siapa tahu ada yang gagal ikut PON, maka saya yang akan masuk. Tetapi saya tidak menunda-nunda. Ketika Tuhan panggil, saya tinggalkan semuanya. Dan saya mau katakan, dulu orang-orang mengatakan kalau dari Pamekasan jarang yang ada juara nasional, juara apa. Saya juara Kyokushinkai, saya juara Binaraga. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tahu kasih karunia Tuhan bekerja. Oleh karena itu saya banyak membaca, saya banyak berdoa, sehingga saya bukan hanya menjadi pengkhotbah di satu gereja ini, tetapi banyak orang yang bahkan saya tidak kenal, bisa tahu saya dan panggil saya untuk menyampaikan firman. Ada beberapa orang yang minta dimentori, ada beberapa gereja yang minta dibapai, tetapi saya mau katakan, semuanya karena kasih karunia yang bekerja dengan kuat di dalam hidup saya. Di dalam kehidupan Anda pun, perhatikan kasih karunia itu sebenarnya diberikan limpah dan bekerja dengan kuat. Paulus katakan begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Oleh karena itu, ketika Paulus menyadari kasih karunia Tuhan yang bekerja, dia mau mengikuti pimpinan kasih karunia dan dia masuk ke padang gurun. Di sana dia oleh kasih karunia juga dia belajar dan terus belajar dan dia diajar oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin bukan soal menyampaikan khotbah. Bagaimana dengan talenta kita? Bagaimana dengan kekayaan kita? Bagaimana dengan waktu demi waktu yang kita miliki? Apakah di dalam itu semua kasih karunia bekerja dengan kuat dalam hidup kita dan kita mengikuti pimpinan kasih karunia ini? Kemudian Paulus katakan, sebab itu, ayat 11, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa dari ayat ini, tetapi saya mau katakan begini. Paulus adalah seorang rasul yang lebih
daripada para rasul yang lain. Tetapi Paulus juga yang mengatakan begini, sebab itu baik aku maupun para rasul yang lain. Perhatikan, Paulus tidak meninggikan diri. Paulus menyamakan dirinya dengan para rasul. Aku tidak lebih istimewa dari mereka. Aku ada sekarang. Sekalipun aku mempunyai banyak pewahyuan, itu bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kepada para rasul yang lain, Paulus melihat ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya. Sehingga Paulus tidak meninggikan diri. Sesama para rasul, sesama umat Tuhan, sesama orang berdosa, semuanya itu mendapatkan kasih karunia yang sama, yang limpah. Hanya yang jadi masalah, apakah kita mau bergerak dengan kasih karunia atau kita menyia-nyiakan. Dan Paulus mensejajarkan diri, dia tidak menyombongkan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami sama-sama mengajar, ya kan? Sama-sama. Tidak bertentangan, tidak saling menyudutkan, tidak menyalahkan. Kami sama kok, pekerjaan kami sama-sama mengajar jemaat. Demikianlah kamu menjadi percaya. Dari apa? Dari Rasul Paulus mengajar, dari Rasul Petrus mengajar, dari Rasul Yakobus mengajar. Ya, jadi di antara kami tidak ada yang paling hebat. Tugas kami sama, yaitu mengajar jemaat. Sampai jemaat percaya, sampai jemaat diperlengkapi. Dan kembali pada akhirnya, semuanya karena kasih karunia Tuhan yang bekerja kuat dengan limpahnya dalam hidup kita.